mendengarkan materi yang akan diberikan oleh Ustadz Heri Syari. Pada Ustadz Heri Syari, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat-sahabat semuanya, teman seprofesi dan juga sejawat semuanya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam sharing-sharing ilmu yang mudah-mudahan ini adalah sebuah metode pertemuan virtual yang bisa mengobati sedikit banyak terkait dengan tatap muka. Contohnya adalah saya ketemu dengan Ustadz Reza yang beliau sangat sibuk dakwah syiar ruqyah syar'iyahnya dan mungkin siaran-siaran radionya, masya Allah. Artinya kalau tidak seperti ini ya tidak ketemu artinya ya. Artinya bisa tatap muka, bisa terlihat sehat walafiat di antara kita semuanya, teman-teman yang ada di Zoom Minar ini. Mudah-mudahan kita terus saling nasihat menasihati, saling mendoakan sesama muslim, dan juga kepada seluruh klien-klien kita juga terus mendoakan agar mereka lebih cepat sembuh. Kemudian kita lakukan semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan terapi yang maksimal dengan tentunya diawali diagnosa dan sebagainya. Jadi ini adalah metodologi diagnosa yang nanti bisa untuk menjadi awal terapi apapun. Ikhwah fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman semuanya, alhamdulillah sekali lagi kita sudah masuk ke sesi kedua. Ya, tadi sebenarnya kemarin kita sudah bahas lumayan banyak studi kasus berkaitan dengan kasus-kasus COVID maupun kondisi klien secara aktual. Ya, kemarin bagi yang sudah hadir, insya Allah nanti tinggal mereview lagi di channel, atau ya bagi yang belum hadir, maka insya Allah nanti bisa dilihat di recording di channel. Jadi kenapa? Karena penting sekali saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya praktisi itu butuhnya adalah studi kasus. Jadi bukan hanya teoritis menurut saya. Jadi perlu banyak hal praktisi, prakteknya ya, sehingga nanti teman-teman semua itu ketika menangani klien itu dapat feel-nya. Tetapi ketika hanya teoritis atau mungkin terlalu banyak hal yang kita jejali dengan ilmu-ilmu macam-macam, tetapi kita tidak coba aplikasikan, maka biasanya akan kelemahan dalam sebuah keyakinan ketika kita sedang melakukan terapi. Jadi rumus sederhana dalam sebuah kaidah, kita tahu si klien ini nanti suatu saat dengan izin Allah sembuh lewat perantara wasilah kita, tentunya kita sudah harus yakin dulu dengan keilmuan kita. Kita harus yakin dulu dengan apa yang akan kita lakukan terapinya. Kita harus yakin dulu dengan diagnosa yang kita tegakkan kepada klien. Dan kita harus yakin dulu setiap langkah dari setiap step tindakan terapi kita itu sudah komprehensif ya, sudah sudah holistik, sudah lengkap. Nah, maka itu kita bisa menilai, nanti ada value, ada nilai, ada skala yang nanti kita akan tahu bahwa ternyata kita bisa memastikan, oh si fulan dalam berapa hari akan berubah secara progresnya misalnya. Maka inilah yang kemudian saya ingin sharing bersama teman-teman di sini semuanya, agar kita semuanya menjadi seorang praktisi dahulu sebelum menjadi akademisi. Suatu saat nanti teman-teman sekalian atau di sini sudah ada guru-guru, sudah ada senior-senior yang sudah bisa mengajar, silakan. Saya sarankan nanti levelnya untuk mengajar ataupun mungkin lebih ke presentasi ke masyarakat dan sebagainya. Tetapi
kuatkan dahulu basic fondasi daripada seorang praktisi. Maka itu akan menjadi sebuah modal awal kita nerapi klien. Teman-teman sekalian, kita sedikit tadi review bahwa studi kasus yang kemudian kemarin disampaikan oleh saya adalah hal yang signifikan terjadi secara aktual yang bisa dipraktekkan oleh teman-teman sekalian dengan catatan tadi diagnosanya tepat, diagnosisnya pas, sarannya pas, titik terapinya pas, maka insya Allah akan menjadi sebuah maksimalisasi dalam sebuah tindakan terapi apapun, mau terapi bekam, mau terapi rukyah, pijat, akupunktur, refleksi dan sebagainya. Maka itu modal awal kita adalah diagnosa. Teman-teman sekalian, sahabat dimanapun berada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sedikit gambaran. Ini saya buat sebenarnya sudah lama, tahun 2000-an sudah saya buat ini, saya translate ke bahasa Indonesia. Makanya ini pakai nama saya Abu Syamil. Jadi kita lihat bahwa ini sebenarnya adalah template yang sudah lama, tetapi nanti saya berikan lidah aktual klien-klien saya. Jadi bukan klien orang lain ya, klien-klien saya kan saya masukkan semuanya di situ, jadi tidak perlu lagi cari-cari, ada di situ yang kemudian nanti kita bisa mendeteksi sebenarnya ada apa di lapangan yang terjadi, karena bisa jadi template ini berbeda, tetapi secara umum bisa jadi kalau kita lihat dari warnanya akan kita deteksi. Contoh yang paling sederhana adalah yang pertama, kita tahu di sini ada norma. Norma itu umumnya adalah warnanya pink. Ya. Kemudian yang kedua adalah seperti ini. Ini ada putih bagian tengah, bagian limpa lambung. Maka lapisan putih ini juga menandakan adanya key deficiency atau terjadi kelelahan, nafsu makan, banyak sulit, banyak keringat, kemudian napasnya pendek, berpikir keras, cemas dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa mengetahui dari warna. Yang pertama adalah warna daun. Kemudian yang kedua kita lihat di sini lapisannya kuning tipis, kemudian ujung lidahnya merah. Merah di sini kemarin kita sudah saya sampaikan, mohon maaf bagi yang baru hadir, saya yakin sudah pernah lihat bahwa yang ujung sini adalah berkaitan dengan organ jantung. Ya, di sini adalah organ jantung. Jadi ketika ini panas atau menandakan terjadinya ada semacam stagnasi di jantung atau penyumbatan jantung. Cirinya apa? Badannya hangat, mudah keringat, mudah haus, susah buang air kecil, mudah marah, temperamental, masalah kulit dan sebagainya. Sebenarnya saya sedikit gambarkan, mungkin karena di sini ada Ustadz Reza, ada sebuah sinyal psikologis di sini sebenarnya. Sinyal psikologis itu sederhana. Ketika dia merasa panas, maka otomatis jantungnya membara, jantungnya panas. Maka mau tidak mau dia akan efeknya adalah emosional. Ketika dia dingin, maka munculnya ada cemas dan sebagainya. Jadi di TCM itu ada lima rumus sebenarnya. Dia cemas, kemudian dia juga takut, kemudian dia ada nyeri, kemudian dia juga ada emosi, dan ada senang yang berlebihan. Maka 5 poin ini bisa dilihat dari setiap diagnosa apapun. Makanya nanti peningkatan katakan pengembangan dari sebuah diagnosa dikembalikan lagi kepada si praktisi itu basically-nya apa. Nanti dia mau dilarikan kemana. Maka insya Allah menjadi sebuah gambaran yang lebih komprehensif. Kemudian lapisan tipis. Ya, lapisan tipis berminyak, lidahnya tebal. Ini ada kemungkinan kondisinya adalah kembung, dada dan ulu hatinya sesak, lesu, lemes, malas, dan ngantukan dan lain-lain sebagainya. Ini gambarannya seperti itu ya. Kenapa saya share? Karena ini jujur saya yang membuat sebuah rumus ini sendiri. Tetapi di luar juga banyak, mungkin tidak ada translate-nya. Saya sengaja ingin sharing saja. Bisa saja teman-teman di luar sana dapat materi yang sama ataupun mungkin gambar yang sama, tinggal ditranslate saja, silakan. Ya, kemudian yang keempat, adanya blood status. Blood status itu maksudnya stagna atau stag itu berarti sumbatan. Adanya sumbatan darah. Blood itu darah. Jadi ada sumbatan darah. Di mana ada bintik-bintik hitam.
Kalau di lidah klien kita ada bintik-bintik hitam, bahkan lebih ke ungu, itu lebih lebih grade-nya lebih, levelnya lebih naik lagi. Level pertama adalah kuning, yang kedua adalah merah, yang ketiga merah membara, yang keempat adalah kuning, yang ungu, maaf, yang keenam adalah hitam. Itu levelnya, ya. Jadi kondisi seperti ini menunjukkan dinginnya ekses itu berlebih. Adanya varises, ada terjadi sebuah varises di bisa di kaki, bisa di tangan dan sebagainya. Varises itu tidak harus di kaki. Kemudian kaki pegal, sakit kepala, dadanya sakit, fungsi levernya masalah, kekurangin pigmen. Pigmen itu berhubungan dengan kulit, ya, pigmentasi namanya, ya. Ini juga berhubungan dengan permasalahan kulit, ya. Kemudian kita ke bawah bagian kiri, Ki stagnasi. Ki itu energi. Ya, dalam istilah TCM kita mengambil saja beberapa istilah yang mudah-mudahan ini hanya sebuah penggambaran saja, ya. Ujung lidahnya merah, ya. Terjadinya stres, depresi yang tinggi, mudah tersinggung, mudah emosi dan egoisnya tinggi, ya. Ini juga sebenarnya kalau kita lihat di iridologi ada juga di jarum jam antara jam 12 sampai jam 1 itu juga ada, ya. Itu juga muncul seperti itu. Tapi sekali lagi sebenarnya bisa kita kolaborasikan dengan berbagai diagnosa yang lainnya. Yang kemarin saya sampaikan bahwa tolong kalau bisa kuasai lidah dan iridologi. Itu sebenarnya sudah cukup. Kalau mau sklerologi boleh. Tapi kenapa saya gunakan lidah? Karena ini menurut Ustadz Abu Muhammad yang paling masuk akal, yang paling mudah secara perubahan, yang paling aktual, bisa terlihat secara signifikan. Kemarin seperti saya studi kasusnya kemarin, bahwa dalam satu hari datang beliau satu hari tersebut, kemudian pulangnya itu lidahnya sudah berubah. Dan kemudian dilihat daripada fisiknya, kemudian kita komentarnya itu sudah mulai berubah. Artinya lidah ini luar biasa bisa berubah secara signifikan dalam hitungan jam atau hari. Maka ini yang paling update lah bahasanya. Tetapi kalau iridologi mungkin agak sulit. Skolera juga mungkin agak alamat itu. Tapi kalau lidah ini sangat cepat. Jadi tolong kekuatannya ada di istilahnya update-nya cepat. Kemudian di sini yang selanjutnya ada warna kuning di bagian limpa lambung, ya, seperti ini, ya. Ya, kita tidak bahas lagi rumus, ya. Kita bahas langsung aktual. Lapisan kuning berminyak. Adanya masalah problem infeksi saluran kecil, tangan mudah keringat, mudah marah, gelisah dan sebagainya. Ini juga gambaran ketika bagian tengahnya itu warnanya kuning. Kemudian kita lihat yang tengah, yang defisiensi, yang itu adalah panas. Defisiensi itu adalah kurang, ya, kurang panas. Bahasa Indonesianya adalah terjadi kekurangan panas, ya. Beda antara kalau kita bilang lembab dan sebagainya, tapi ini kurang panas, berarti butuh sesuatu yang panas. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin sharing. Kemarin ada klien saya 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, saya lupa, itu datang dengan kondisi yang memang ketika dia panas dia muncul bintik-bintik. Ketika dia panas dia muncul bintik-bintik. Tetapi ketika dikasih yang sifatnya dingin, dia malah tambah banyak bintik-bintiknya. Nah, ini menjadi masalah. Harusnya secara rumus kondisi panas dilawan dengan dingin, ya. Itu kondisi ini rumus TCM 4 unsur 5 unsur seperti itu. Tapi kemudian ada sebuah rumus tingkatan lain lagi adalah jika dia kondisinya panas dan terjadi stagnasi sampai di kakinya itu dingin, jangan diberikan sesuatu yang sifatnya dingin, tetapi sifatnya berikan sesuatu yang sifatnya melancarkan sirkulasi darah, atau tambah sesuatu yang sifatnya hangat tapi sifatnya melancarkan darah. Hangat dan melancarkan darah itu rumus, ya. Ini saya sedikit sharing kembali bahwa yang terpenting dalam sebuah kaidah sistem peredaran darah adalah hangatkan dan lancarkan. Hangatkan dan lancarkan. Jangan sampai terjadi sebuah diagnosa dia darahnya panas tapi stuck. Dia darahnya panas tapi kemudian tersumbat. Nah, ini berarti tidak lancar. Maka sebenarnya hanya membutuhkan trigger untuk melancarkan sirkulasi darah. Gitu, ya. Dengan apa?
cek lagi lidahnya, warnanya apa? Ya, kalau warnanya merah, ya tadi idealnya adalah sebenarnya lebih ke sinergi. Contoh herbal-herbal untuk melancarkan sirkulasi darah adalah batu soda, jahe, daun dewa. Itu sudah melancarkan sirkulasi darah sebenarnya. Tambahkan dengan madu itu sudah luar biasa. Itu bisa jadi cari sifat herbal yang sifatnya adalah untuk sirkulasi darah. Itu rumus ya. Kemudian ada yin defisiensi. Yin itu dingin, defisiensi itu adalah lemah tadi atau kurang. Yin itu rutubah atau dingin, maka seperti ini ada kondisi yang kekurangan dingin. Dia harus badannya harus dilembabkan. Badannya panas, keringatnya di malam hari, sulit tidur, mudah marah, kupingnya berdenging, dan terjadi monopause dini. Bisa jadi cepat ininya monopausnya. Kenapa? Karena ini terjadi sebuah parit yang cukup banyak, tetapi kondisinya adalah defisiensi. Walaupun warnanya merah, tapi dia kekurangan apa ya istilahnya, kekurangan dingin. Jadi dia kehabisan haroroh, apa namanya, kehabisan panasnya. Jadi esensinya terkuras. Bahasanya seperti itu ya. Ini biasanya terjadi parit-parit otorita. Dan ini juga sudah saya coba sampaikan ke klien saya. Saya punya klien langganan, dalam artian ya bisa dikatakan saya tabib ininya ya, apa ya, pribadinya. Jadi setiap masalah beliau langsung kasih. Suaminya juga dikasih. Kemudian saudara yang lain terus dan sebagainya. Maka kita hanya bisa melihat lewat lidah, kemudian kita bisa share tanpa harus terapi pun bisa dengan memberikan herbal. Kemudian yang terakhir, adanya blood deficiency. Blood itu darah, deficiency itu kurang. Jadi kekurangan darah. Nah ini biasanya efeknya pusing, kelelahan, jantung berdebar, sulit konsentrasi, kemudian lemah memorinya, kemudian pelupa, sulit tidur, dan masalah kewanitaan. Ini juga bahaya ya. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman melihat kondisi seperti ini di bekamnya banyak. Jadi jangan sampai kemudian kita kondisi dingin bekamnya banyak. Ya. Nah, itu adalah sebenarnya yang tadi bisa dikembangkan dengan cara melihat ciri-ciri di kontur lidahnya dan juga melihat warnanya. Ya. Oke, kita ke beberapa gambar karena kemarin sudah sedikit kasus, maka ini beberapa gambar saya ingin sampaikan karena ini biasanya gambar-gambar yang saya tidak akan banyak memberikan gambar yang terlalu jelimet katakanlah ya, tetapi lebih kepada aktual yang nanti di lapangan. Contoh yang sederhana adalah seperti ini, teman-teman sekalian. Pada bagian kiri, lapisan lidah kuning tebal dan lengket menunjukkan sindromnya panas. Kita sekarang belajar sindrom. Kenapa? Karena dalam kaidah TCM, itu sindrom itu paling penting untuk menunjukkan bahwa atau menyimpulkan seseorang itu pada kondisi seperti apa. Jadi sindrom itu sebuah sinyal dalam tubuh kita yang mungkin nanti kemana arahnya. Apakah dia panas atau dingin. Maka kita saat ini belajar sindromnya apa. Maka ini penting kita pelajari di diagnosa tong ini ataupun tang diagnosis. Teman-teman sekalian, ini lagi bantu ini. Mohon maaf, banyak iklan. Lapisan lidah kuning di sini tadi lengket ya. Jadi tolong kalau kondisinya lengket, terjadi pelengketan, maka terjadinya sindrom panas lembab. Jadi panasnya tetapi ada kelembaban sehingga dia menimbulkan kelengketan pada lidah. Kemudian yang kedua adalah lapisan lidah yang mengelupas, menunjukkan sindrom kekurangan yin dan qi. Kekurangan yin itu adalah dingin, qi itu adalah energi. Kita tidak sekali lagi saya ingin
sharing kepada teman-teman, udah kita belajarnya yang simple aja. Yin, yang atau panas, dingin, haroroh, rutubah, ki atau energi. Dah itu saja. Sebenarnya itu sangat simple. Ya. Nanti pengembangannya lebih mudah. Tapi yang terpenting ini dulu yang kita pahami ya. Kalau yin berarti dingin, ki itu energi. Ya. Kemudian kekurangan yin. Jika ada yang kondisi mengelupas, di mana posisi mengelupasnya? Nah ini posisi melupasnya bagian sini. Berarti ada kondisi lever dan kandung empedu. Misalnya kondisinya di daerah sini, berarti bisa juga berhubungan dengan kondisinya di jantung. Tapi di mana? Kalau ternyata mengelupasnya, tetapi lebih dominan, ini di tengahnya ini terjadi sebuah selaputnya tuh tebal. Ini yang kemudian menunjukkan dia energi di lambungnya itu lemah, sehingga dia tidak bisa menjadikan atau mentransfer ke seluruh tubuh. Ini yang menjadi masalah, ya. Satu, sistem mengelupasnya kekurangan energi, di satu sisi kekurangan cairan, di satu sisi kemudian energi di lambung itu juga lemah atau kurang. Ini juga karena tertutup oleh lapisan selaput yang tebal, ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, lidah pucat. Menunjukkan sindrom dingin dan kelemahan qi atau energi atau kekurangan qi. Kalau bahasa qi ya, darah. Ya. Nah, ini sindrom-sindrom seperti ini. Kenapa? Ini jelas sekali terlihat warnanya pucat. Yang warnanya sangat putih. Itu menunjukkan kalau sudah putih, sudah mindset kita berkata ini lemah. Ini dingin, gitu misalnya. Berarti kalau dingin, tadi apanya yang dingin ya? Berarti menunjukkan dia di sini kelemahan daripada energi atau kekurangan daripada darah. Kenapa kekurangan darah? Karena dia mau tidak mau akan lemes. Kamu mau tidak mau dia akan drop. Nah, kondisi drop itu mau tidak mau tidak terjadi lancarnya sirkulasi darah. Ini yang disebut dengan kekurangan qi ataupun darah. Maka dia harus dihangatkan, harus diberikan trigger untuk menghangatkan seluruh organnya ataupun peredaran darahnya dengan herbal yang sifatnya hangat dan manis, ya. Dua itu silakan diberikan. Kemudian lidahnya kaku, menandakan hambatan saluran dan kolateral biasanya nampak pada kasus apeksi atau demam. Jadi biasanya ini pada kondisi kita demam. Jadi kondisi-kondisi yang tidak nyaman di tubuh itu menandakan terjadinya kalau apeksi ataupun kondisi seperti ini sebenarnya kayak orang tegang. Ya. Ini menunjukkan tingkat ketegangan. Kasus ketegangan atau demam yang cukup akut menandakan terjadi pada lidah yang kaku. Jadi ini menggambarkan sekali lagi teman-teman, kalau ada kondisi kekakuan pada lidah, ini biasanya korelasinya adalah dengan tulang belakang. Maka ini menjadi sebuah gambaran kepada kita, ternyata organ satu dengan organ lainnya pun saling berkaitan. Ini menjadi koleksi atau kolektif daripada diagnosa kita. Oke, yang terakhir lidah merah. Jadi ini tidak banyak saya akan sampaikan, tetapi nanti banyak kasus-kasus yang saya kasih foto-foto yang sudah aktual tentunya. Oke. Oke. Ini adalah kondisi parit ya. Ini klien-klien saya kasih 5 saja, sebenarnya banyak sekali. Ini kondisi di mana terjadi parit di beberapa bagian. Contoh yang paling parah adalah yang saya kursornya ini ya. Ini paling parah terjadi parit di limpa dan lambung dan ketebalan terjadi pada hampir semuanya. Jadi ini
selaputnya sangat tebal sekali. Ini menunjukkan tidak terjadi transfer energi atau energi tidak keluar, panas tidak keluar, sehingga biasanya orang-orang seperti ini akan bermasalah di mual perutnya, kemudian terasa juga tidak nyaman di perutnya, dan biasanya kondisinya juga badannya cenderung sebenarnya dalamnya panas tapi luarnya dingin, dalamnya panas tapi luarnya dingin. Nah inilah yang kemudian kita harus membuka sumbatan itu dengan sesuatu yang sifatnya menghangatkan, mendobrak dinginnya itu dengan sesuatu yang sifatnya memecah dingin dengan kemarin saya sudah sampaikan kalau bisa tambahkan sedikit garam rosak ya. Kemudian seperti ini juga sama, di bawah juga sama, ini semuanya model-model parit bisa saja di mana saja. Kalau misalnya paritnya itu semakin ke depan, maka biasanya sesuai dengan diagnosa tang ini, maka mau tidak mau akan terjadi sebuah keluhan sampai ke sesak napas. Dan satu lagi, bisa saja ini sudah saya diagnosa juga, klien tersebut mengalami GERD. Apa itu GERD? GERD ya, itu kalau bahasa medisnya adalah lebih kepada peradangan kronis pada lambung. Jadi sudah level di atas asidosis atau asam lambung. Jadi kalau sudah GERD biasanya dia secara psikologis akan nampak bingung, galau, kemudian bimbang dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sudah tidak nyaman hampir seluruh bagian tubuhnya, sehingga biasanya akan mempengaruhi saraf ataupun psikologisnya. Nah ini kalau sudah parah seperti itu. Tapi kalau yang lainnya, kalau tidak nampak parit yang terlalu dalam, maka kita anggap biasa saja. Nah, untuk kasus-kasus GERD juga, ini sebenarnya bisa kita terapi lambungnya, dan itu bisa lakukan beberapa titik bekam atau titik-titik pijat ya, yang disesuaikan dengan titik meridian lambung itu sendiri. Dan kalaupun mau diakupunktur, tentunya ini akupunkturnya harus sifatnya adalah ditonifikasi. Jadi boleh dikasih dihangatkan, boleh dibakar si akupunkturnya, ataupun boleh dikasih infrared. Itu sifatnya tonifikasi. Dan biasanya nanti mengurai daripada ketegangan yang ada di lambung tersebut. Kemudian ini lembab. Ini beberapa kondisi klien-klien saya terjadi kelembaban yang cukup parah, yang tentunya ini juga menandakan terjadinya, kalau yang tadi di awal disampaikan adalah dingin yang membutuhkan energi, atau bahasanya adalah kekurangan energi ataupun darah, dan ini sifatnya adalah otomatis dingin. Maka kita harus menyimpulkan bagaimana caranya kita membuka kelembaban ini dengan cara memberikan sesuatu yang sifatnya hangat, tetapi tidak hanya hangat, tetapi melancarkan sirkulasi darah. Itu saja simple ya, sederhana sebenarnya, tetapi tadi gambaran paling efektif adalah stimulasi dengan beberapa terapi lainnya, baik ataupun akupresur, pijat, bekam, akupunktur dan sebagainya. Silakan. Jadi ini boleh distimulasi untuk membuka sumbatan dari organ yang bermasalah. Ini ngeri ya. Ini saya ambil dari Atlas Diagnosis Tang. Jadi ini adalah sebuah gambaran teman-teman bahwa kasus-kasus seperti ini yang kemarin ditanyakan Bu Tari juga, ini lidah-lidah yang kemudian seperti sisik ikan hiu, kemudian hitamnya sudah banyak kotorannya luar biasa. Ini yang kemarin saya sudah sampaikan, tolong jangan lakukan tindakan terapi fisik. Ya, lakukan tindakan terapi herbal saja, yang tentunya yang sifatnya untuk memberikan nutrisi ya, bukan fokus kepada penyakit. Kalau kondisi-kondisi seperti ini, jangan kita bermain penyakit, jangan kita mencoba untuk seolah-olah kita ingin mengobati sebuah penyakit. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa jangan sampai kemudian kita langsung seolah-olah mengintervensi klien dengan tindakan-tindakan tertentu. Jadi tolong
Kondisi-kondisi seperti ini adalah sudah degeneratif. Degeneratif itu maksudnya adalah kondisi di sudah nampak perkembangan Amerika. Oh, dah. No, lepas. Jadi kondisi di mana ada iklan sedikit, di mana kondisi bahwa seperti ini adalah kondisi degeneratif, maksudnya adalah yang harus butuh rehabilitasi. Maksudnya adalah ini kasus-kasus parah. Kecuali yang tengah, ini saya sampaikan ini normal. Tapi kalau kondisi lidah kemudian dilipat gigi, sudah muncul beberapa guratan bahkan warnanya sudah hitam, maka tolong sekali lagi ini sudah degeneratif, di mana terjadi sumbatan pembuluh darahnya cukup lama ya. Kemudian kalau masih seperti ini mungkin masih dikatakan akut. Jadi kita tahu akut, subakut, kronis, dan degeneratif ya. Jadi kalau kita sudah seperti ini, tolong apalagi seperti ini, jangan sampai kemudian kita lakukan tindakan gegabah untuk melakukan terapi fisik sekali lagi. Lakukan hal-hal yang sifatnya mungkin sugesti atau mungkin nasihat, tausiah dan sebagainya, silakan. Tapi sambil pemberian herbal-herbal untuk memberikan nutrisi. Sekali lagi kita berbicara nutrisi, bukan berbicara obat, bukan berbicara terapi. Jadi nutrisi dahulu yang dibutuhkan oleh kondisi seperti ini. Apa yang membutuhkan nutrisi? Nutrisi paling dominan terdapat pada hal yang paling banyak antioksidannya, di mana di buah-buahan dan sayuran. Dan dapatkan yang sifatnya ekstrak cair atau suspensi. Kalau bisa, kalau dapat yang sifatnya nano ya, nano yang lebih kecil lagi, karena itu dahsyat juga untuk hitungan menit ya atau detik. Jadi ini bisa dilakukan tindakan-tindakan yang insya Allah saya sesuai pengalaman cukup dengan nutrisi, dia pulih, kelihatan pulih kembali, sudah banyak perubahan hilang. Nah, sekali lagi sudah banyak perubahan hilang pada bagian-bagian yang kotornya ini, maka boleh lakukan tindakan terapi. Ini teman-teman sekalian, saya ingin dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya sehat dan bisa ngecek lidah masing-masing. Ini gambaran sederhana bahwa ada 3 katakanlah, saya tidak akan banyak, sekali lagi di lidah itu sebenarnya simpel ya, asal Bapak Ibu semua antum tahu rumusnya, di mana di ujung adalah jantung, kemudian selanjutnya paru, selanjutnya limpa lambung, selanjutnya ginjal, ataupun selanjutnya usus besar, kanan kirinya adalah lever, dan kemudian kadang kalau sudah hafal itu sebenarnya simpel ya, tinggal menentukan mana area tersebut warnanya apa, paritnya ada di mana, putihnya ada di mana, hitamnya ada di mana, mengelupasnya ada di mana, itu yang paling penting. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah kita Bismillah, kita lakukan saja tindakan-tindakan terapi sesuai dengan kafaah kita, sesuai dengan keilmuan kita, gitu ya. Kemudian yang ini, kita yang sebelah kiri dari saya, ini adalah kuning. Kondisi seperti ini tentunya adalah kondisi lidah yang di bawahnya masih ada putih, di atasnya kuning. Jadi kondisi badannya dingin, tetapi dia sudah mulai hangat, ya, sudah mulai tertutupi, ya, sudah mulai tertutupi. Dan kemudian yang paling parah adalah ini, kalau sudah menyatu kemudian antara putih dan kuning, maka ini akan menjadi sebuah gambaran cukup kronis. Kenapa? Karena tadi penggabungan antara 2 warna ini, ya. Apalagi kalau sudah sampai tadi tidak kuning lagi, tetapi malah dia ungu misalnya, atau mungkin malah hitam dan sebagainya. Itu menjadi sebuah gambaran grade atau level dalam diagnosa sindrom lidah pada klien. Ya. Kemudian yang tengah, ini kondisi di mana kondisi yang memang menunjukkan tingkat ekses yang berlebih panasnya, sindromnya panas over, atau overheating dan sebagainya. Ini luar biasa. Gambarannya adalah ini sangat kekurangan
energi, sangat kekurangan nutrisi, dan terkuras secara esensi. Maka ini yang paling penting adalah gimana caranya sindrom ini diperbaiki dari sisi nutrisinya, dilancarkan darahnya, dikasih sesuatu yang menjadikan energi itu tersalurkan. Ini paling penting ya. Kemudian yang paling kanan adalah tadi, ini kondisi lidah yang lembab, dingin ya. Ini kondisi di mana lidah-lidah seperti ini adalah munculnya tadi lemes, kalau secara psikologis dia cemas dan sebagainya. Maka ini gambaran-gambaran kondisi dingin. Jadi ini kondisi panas, kemudian ini kondisi panas yang ekses, dan ini kondisi yang dingin atau lembab yang banyak selaput lidahnya menutupi semuanya, bahkan bisa jadi ini menjadikan kondisi tubuhnya lebih dingin. Dan bagaimana caranya? Kalau ini idealnya adalah dilakukan terapi menghangatan dahulu. TDP kah, infrared kah, kasih jahe kah, kemudian ataupun kasih garlic kah yang sifatnya hangat ya. Dan kalau misalnya sudah terkena sesak napas, campur dengan kencur dan sebagainya. Itu untuk memecah sumbatan di paru-paru. Okay. Ini kondisi yang defisiensi. Teman-teman sekalian, sahabat Pokti dimanapun, ini saya kembali lagi tidak banyak memberikan sebuah warna karena nanti akan ribet. Ya, saya anggap ribet. Kenapa? Karena saya sendiri inginnya praktis, ya praktis, tetapi berdasarkan kekuatan diagnosis kita dari konturnya, dari warnanya, letaknya di mana dan sebagainya. Ini yang paling penting. Dan ini hanya beberapa kategori saja. Saya simpelkan 3 kategori atau 2 kategori saja. Yang pertama adalah yang defisiensi tadi. Terjadinya kondisi-kondisi seperti ini adalah sudah otomatis adalah terjadinya kekurangan defisiensi, yang itu adalah panas, yang kekurangan panas. Maka dia harus khususnya yang bagian tengah. Maka ini buka sumbatan ini, buka area lambung ini, kasih herbal-herbal yang sifatnya hangat. Apa itu? Kunyit, temulawak, dan sebagainya, ditambah habatus soda. Nah, itu luar biasa untuk memecah sumbatan daripada yang ada di tengah itu. Jadi kondisinya cek di mana posisinya, ya, bukan di di jantungnya, tetapi di kondisi limpa dan lambung. Seperti itu. Dan ini pun akan emosional, impoten, dan kemudian infertilitas, artinya berhubungan dengan masalah kesuburan dan sebagainya. Ya, ini blood deficiency tadi sudah disampaikan di awal selesai. Ini sebagai penguat saja bahwa ada di luar sana juga mendiagnosa berkaitan dengan mekanisme cara dia membuat simulasi gambar. Itu silakan, itu improvisasi saja. Tetapi gambaran sederhana adalah ketika terjadi sebuah darah yang lemah atau yang kurang, maka dia akan terjadi lemes, dia juga akan jadi kemudian malas, kemudian juga akan terjadi permasalahannya adalah palpasinya juga akan rendah, dan terjadi insomnia, kemudian akan terjadi permasalahan pada wanita. Kenapa? Karena dia kekurangan energi atau kekurangan darah, dan ini akan menjadikan permasalahan-permasalahan blood deficiency. Oke, key tadi sudah saya singgung di atas adalah energi yang lemah, yang kurang. Maka ini juga sama, kondisi-kondisinya kita cek di mana kondisi key-nya lemah. Maka ini sudah memberikan sebuah gambaran. Sekali lagi saya ingin menguatkan saja dengan materi-materi sebelumnya, karena ini lebih banyak kepada praktek. Seperti materi di awal saya adalah lebih banyak studi kasus.
Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya tinggal pengembangan. Bagaimana terjadi orang-orang dengan key deficiency, orang dengan energi yang lemah, maka dia juga akan menjadi lemas, kemudian dia juga akan menjadi napas yang bermasalah, kemudian ketika napas juga pendek, kemudian dia overthinking itu orangnya reaktif gitu ya, kemudian dia worrying itu cemas dan sebagainya. Ini gambaran sederhana bahwa kondisi-kondisi yang kekurangan key ini sebenarnya adalah kondisi yang butuh support, butuh motivasi. Kalau bahasa psikologisnya ini orang-orang seperti ini harus di support, harus diberikan motivasi, harus jangan terlalu reaktif, harus diredam bahasanya gitu ya. Kemudian kalau sederhananya dia adalah bagaimana caranya dia diberikan dukungan yang penuh, diberikan energi. Kalau bahasa dulu saya latihan Tivan itu, salurkan energi kita kepada dirinya dengan cara sentuh gitu ya. Artinya disentuh, kemudian salurkan energi panas kita. Supaya apa? Supaya dia lebih hangat, supaya dia merasakan energi kita. Kenapa? Karena dia key defisiensi. Kenapa? Karena energinya dia lemah. Maka kita harus berikan energi. Ini poin penting dalam diagnosa key defisiensi. Nah, ini kondisi normal ya, yang perlu dibahas. Ini juga prinsip sindromnya kita sudah bahas di awal. Ini hanya gambaran sederhana saja bahwa kita bisa oret-oret sendiri, kita bisa lakukan flowchart seperti ini ataupun pathway seperti ini, silakan. Jadi ini gambaran kondisi sindrom yang terjadi pada lidah kita. Ya, teman-teman sekalian, ini kembali lagi, ketika kita bicara sindrom, maka cuma ada dua sebenarnya. Sindrom cold atau dingin, dan sindrom hot atau sindrom yang panas. Jadi kita tidak terlalu banyak saya ingin lebih menyimpulkan tadi di awal selalu dalam sebuah materi saya itu jangan kita ini berpikir terlalu jelimet berkaitan dengan diagnosa. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Ikhwan Fillah dimanapun berada ini, tahu antara dia panas, dia dingin, dah itu dulu udah dasar-dasarnya. Maka ini yang paling penting. Ketika dia kondisi cold syndrome, maka seperti ini, walaupun dia ada pari, tetapi yang mendominasi adalah apa? Putihnya misalnya. Tapi ketika dia hot, maka yang mendominasi adalah merahnya. Itu saja yang menjadi sebuah rumus. Nah, gambaran seperti di samping ini pun sama. Ini adalah rumus bahwa terjadi kondisinya kalau ini normal, kemudian terjadi hot itu warnanya merah dan sebagainya. Ini simbol saja sebenarnya. Tetapi utamanya adalah kalau kondisi-kondisi di mana contoh terjadi hot syndrome, maka dia pasti sakit kepala misalnya. Kemudian dia juga ada kondisi yang lemes atau mungkin terlalu over. Ada juga yang kondisi di mana dia katakanlah terjadi panas di lambung di sini. Kemudian di sini ada konstipasi atau misalnya sembelit misalnya, dan sebagainya. Kemudian kalau cold syndrome ini juga sama, kondisinya dia memorinya lemah seperti itu. Jadi gambaran-gambaran ini adalah sebenarnya lebih kepada mengglobalkan diagnosa itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Seperti tadi, kondisi panas itu juga bisa digambarkan sebagai sebuah psikologis emosional. Kondisi yang kemudian dia lemas itu juga atau dingin itu juga bisa digambarkan kondisi dia cemas. Kemudian dia kondisinya adalah katakanlah dia khawatir dan sebagainya. Jadi banyak hal yang kemudian ini bisa dikorelasikan dengan sebuah kaidah psikologis ya. Oke, ini hanya rasa. Jadi rasa di lidah pun ternyata Itulah.
yang hitam. Ya, ini sebenarnya anatomi kepada lidah ataupun rasa. Kita juga sebenarnya bisa, ini hanya tambahan. Sekali lagi, rasa dalam lidah ini sebenarnya adalah sebuah tambahan untuk kita bahwa ada anatomi yang memberikan sinyal kepada lidah kita itu berkaitan dengan kondisi bagaimana atau bagian mana yang ternyata dia manis, kemudian dia asin, kemudian dia pahit dan sebagainya. Maka ini menunjukkan gambaran lidah itu mempunyai titik-titik rasa yang berbeda. Nah, ini gambaran saja, bukan terkait dengan katakanlah rumus daripada yang organ, tetapi ini bisa menjadi sebuah solusi. Contoh, ketika terjadi sebuah kondisi jantungnya panas gitu ya, kemudian dia bikin ternyata drop, maka dia bisa memberikan sesuatu yang sifatnya manis. Tetapi tadi karena kondisinya panas, maka jangan berikan kondisinya yang manis, tetapi yang sifatnya mendinginkan, dingin dan manis. Contohnya seperti itu. Tapi ketika kondisinya dia dingin, jantungnya dingin, maka cari sesuatu yang manis tapi hangat. Nah, itu gambaran sederhananya teman-teman sekalian. Jadi ini sengaja sebuah gambaran komprehensif tadi, gambaran totalitas kita ketika kita sedang melakukan sebuah diagnosa. Itu ya. Jadi nanti pengembangan itu antum semuanya Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti akan lebih banyak bertemu dengan klien. Jadi saya lebih suka membedah kasus nantinya ya. Sampai jam berapa Pak Sebeli? Pak Joko? Sekarang udah jam 9 kurang, Ustaz. Sampai jam 9 ya? Iya. Jam 9 mungkin habis tanya jawab ya. Ya. Sampai setengah 10 ya ini ya. Oke. Oke, sebentar lagi selesai. Jadi ini manajerial atau bahasanya apa ya? Ini konsep lah, konsep diagnosa lidah itu sederhana sebenarnya. Kalau kita sudah tahu bahwa rumus anatomi lidah tadi di atas ada jantung, ada kemudian setelah itu paru, dari lambung, ginjal, usus besar kanan kiri dan sebagainya, itu sudah mudah. Kemudian prinsip sindromnya apa? Oh, dia ternyata sindromnya dingin, oh sindromnya panas. Maka berarti kalau sindrom panas itu apa saja? Sindrom dingin itu apa saja? Maka itu menjadi sebuah konsep. Kemudian cek rasa atau bentuk lidahnya. Kalau misalnya rasanya, dia membutuhkan rasa yang manis. Kalau dia terlalu over, misalnya di ginjal, maka kasih sesuatu yang sifatnya pahit tapi diuretik misalnya. Tetapi jangan sampai kemudian cek lagi, lemes nggak dia? Kalau lemes berarti kasih yang sifatnya manis misalnya. Itulah gambaran konsep daripada lidah. Jadi kita simpel sebenarnya. Ketika kita berbicara, dampaknya luar biasa. Saya ingin menyampaikan bahwa lidah ini simpel sebenarnya, tetapi ternyata efeknya untuk kondisi kondisi pendiagnosaan klien itu sangat efektif menurut saya. Ya, jadi teman-teman tinggal minta orang itu untuk buka lidahnya, foto, share ke teman-teman lewat HP, langsung belajar saja, ya belajar dari situ. Oke. Alhamdulillah 2 slide lagi selesai. Ini kesimpulan bahwa kaidah dalam sebuah terapi, teman-teman sekalian, kita kadang-kadang sibuk dengan kondisi memperbaiki fisik atau jasad saja. Maka ini adalah level yang paling banyak orang cari. Ya. Contoh, orang sakit langsung kasih obat. Orang sakit langsung kasih terapi, itu namanya fisik. Ya. Tolong ini menjadi sebuah level yang paling bawah. Jadi jangan sibuk dengan ini. Boleh lakukan, boleh, tapi kita kebanyakan sibuk dengan ini. Ini ranahnya banyak sekali. Jadi ini boleh dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya fisik. Kondisinya, zohirnya, fisiknya kelihatan bermasalah, maka lakukan terapi fisik. Kemudian, kalau bisa, saran saya adalah lakukan ke level kedua. Ya, berikan sebuah tindakan ataupun konsultasi psikologisnya. Saya ingin memberikan tadi ke teman-teman. Beberapa minggu ini, atau bukan hanya minggu ini, tapi sebelumnya pun saya
mencoba untuk menganalisis penyakit fisik terhadap psikis atau hadoresonansi namanya. Hadoresonansi penyakit fisik terhadap psikologis atau sebaliknya. Maka ternyata dominasi dari sebuah penyakit fisik itu adalah karena psikis dahulu, gitu ya. Bahkan ternyata gerbang daripada kondisi orang itu rohaninya masalah, maka diawali dari psikis. Maka kita harus cek ini psikologinya seperti apa. Kita cari tahu, tapi tidak boleh kemudian mengorek-ngorek dengan catatan kita seolah-olah ingin mencari lebih dalam, tidak. Tapi kita ingin mendapatkan kepercayaan dari klien itu dengan catatan dia itu sudah nyaman dengan kita, dia sudah terbuka dengan kita sendiri. Jangan pernah kita mau membuka secara otomatis kemudian seolah-olah kita nanya hal-hal yang terlalu privasi, ya. Tapi kalau dia sudah membuka berarti dia sudah percaya dengan kita. Itu rumusnya. Maka kalau sudah seperti itu, saya sangat yakin akan mudah untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus psikologis. Dan kemudian selanjutnya adalah yang paling ujung yang mungkin ini menjadi sebuah puncak terapi adalah kita harus sentuh rohani, sentuh ruhiyahnya. Maka ini yang paling penting. Kenapa? Karena ternyata dampak daripada fisik tadi bahwa kemudian kesimpulan daripada orang terkena COVID pun adalah psikis, rohaninya masalah, psikologisnya bermasalah. Maka ini harus disentuh agar dia ingat Allah, agar dia tahu siapa yang Maha menyembuhkan, agar dia tahu juga bahwa sakit dan kemudian karena siapa. Kemudian kita kembalikan lagi bahwa keadaan yang seperti sakit itu berawal dari dirinya atau bagaimana. Ini yang paling penting ya. Jadi jangan sampai kemudian mohon maaf kita sibuk dengan fisik nanti mentok, karena dunia konvensional sudah banyak mentoknya ya. Hari ini sudah banyak apa-apa operasi, apa-apa amputasi, apa-apa kemudian masuk ke ruang toka dan sebagainya. Maka ini sesuatu yang kurang ideal ya. Jadi kita lakukan edukasi yang paling dasar secara fisik dulu boleh, kemudian lanjutnya boleh dilakukan psikologis dan seterusnya. Oke, ini nasihat terakhir. Yang terakhir ya. Nanti ya nasihat daripada materi ini adalah bahwa kita harus menjaga lisan, bahwa kebanyakan dosa anak-anak Adam itu adalah pada lisannya. Jadi hati-hati pada lisan-lisan kita. Kita lebih banyak untuk keep saja. Kita harus lebih tawadhu, kita harus lebih jangan sampai kemudian terkesan kita seolah-olah mohon maaf pamer apapun dan sebagainya ataupun ngomong ke sana kemari, maka kita lebih banyak khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita banyak manfaat saja untuk masyarakat, untuk klien kita, dan jangan sampai lidah yang kecil dan ringan ini kemudian menjatuhkan diri kita. Jadi ini bahaya. Lidah memang sangat kecil dan ringan, tapi bisa mengangkatmu ke derajat yang paling tinggi dan bisa juga menjatuhkanmu ke dalam derajat yang paling rendah. Dari mana? Lidah. Bahkan sebuah kaidah yang masyhur, ternyata lidah itu lebih tajam daripada pedang. Dan ternyata ketergelinciran seseorang itu bukan karena fisik, bukan karena pedang, tapi kebanyakan karena lidah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jadi intinya materi kita alhamdulillah sudah bisa tersampaikan, dan insya Allah kita nanti bisa diskusi baik lewat Zoom ini ataupun mungkin nanti lewat katakanlah di channel ataupun di grup Telegram ya. Dapat referensi dari mana? Ini adalah kita dapatkan dari nanti ada literasi saya dari Atlas ya. Oke, mungkin itu saja dulu Pak Joko yang bisa saya sampaikan. Insya Allah slide-nya sudah selesai, pas timingnya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair pada guru kita Ustadz Heri Suheri. Ya mungkin akan kita buka pertanyaan. Ini Bu Maya sudah raise hand.
Mungkin dua penanya dulu ya. Silakan Bu Maya dibuka speakernya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan Bu. Ini ada pertanyaan sedikit Ustaz. Ada itu kan lidah itu kan biasanya kita lihat itu ada yang kering, ada yang lembab ya Ustaz ya. Betul. Terus itu ada lagi itu Ustaz yang tebal, yang gemuk, terus yang tipis. Terus ada yang lendir. Itu boleh tolong jelasin sedikit Ustaz. Ya. Lebih ke itunya, diagnosanya. Baik. Jadi gambaran sederhana lidah adalah ketika terjadi ketebalan, maka itu menunjukkan berkaitan dengan sebuah kondisi apa ya? Kalau tebal itu lebih ke konturnya, ketebalannya. Contoh dia bedanya tipis itu dia cepat panas misalnya. Kondisi tebal itu berarti kelembaban dirinya juga cepat tinggi, menunjukkan kekuatan basic atau genetikanya, Bu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua lidah sama gitu. Tapi tadi kondisi lidah yang tebal itu menunjukkan konturnya atau kondisi pembuluh darahnya memang kuat secara gennya, genetika. Tapi kalau tipis itu ada beberapa kategori mengatakan ini juga kondisinya adalah lemah. Tetapi sekali lagi ini tidak terkait dengan apa ya kondisi. Kalau saya bilang ini lebih kepada hanya genetika saja, Bu. Jadi tidak terpengaruh kepada penyakit yang lainnya. Tetapi cek apakah itu tipisnya itu banyak bermasalah lembabnya atau panasnya itu. Jadi tipis lembab itu hanya kontur lidahnya saja. Itu menunjukkan sifat pembuluh darahnya yang tadi berhubungan dengan masalah jantung tentunya. Yang kedua dengan lendir. Lendir juga menunjukkan adanya sebenarnya ketika terjadi sebuah lendir pada ada mukosanya atau mungkin ada pada dinginnya, maka ini menunjukkan grade level munculnya tadi licin. Yang licin itu berarti kondisi yang ki atau energinya lemah atau terjadi kondisi yang membutuhkan energi. Itu kalau kondisinya lendir. Jadi tadi sudah disampaikan di materi Bu yang lendir ya, yang kalau memang ternyata ada lendirnya. Seperti itu Bu. Jadi gambaran sederhananya adalah kalau dia ada lendirnya. Ini Bu. Ini Bu. Ini contoh ya putih tebal lengket ya. Ini juga menunjukkan. Jadi ini gambaran lapisan lidahnya. Jadi kita berbicara ki atau energinya ada di mana. Nah, posisinya lembabnya di mana, Bu? Lendirnya di mana? Itu yang paling penting sebenarnya, ya. Nah, ada lagi, Bu? Silakan. Gak apa-apa, sambil sharing. Iya, Ahwan Ustaz, itu kan di channel itu ada materi atlas diagnosis. Itu saya lihat itu buka kok hanya berupa tulisan-tulisan bahasa Inggris ya. Ibarat itu nggak ada gambar yang terlalu itu signifikan gitu, yang terlalu apa gitu penting. Betul, Itu boleh, maksudnya itu gimana itu, Ustaz? Gini, Bu. Ibu pernah punya buku akupunktur? Jadi akupunktur itu bukunya itu tebalnya luar biasa, segini Bu ya. Beberapa dan itu menjelaskan diagnosa palpasi. Jadi saya setahun belajar akupunktur, tetapi tadi Bu, karena saya ingin menganggap bahwa kita terlalu sibuk dengan kalau pendalaman untuk kuliah boleh silakan, tapi saya lebih fokus ke tadi Bu. Jadi simple saya ini adalah perhatikan warnanya, perhatikan kemudian letaknya di mana, gitu Bu. Perhatikan kemudian posisi organ yang bermasalah di mana, itu saja Bu. Jadi kalau kita bicara atlas itu luar biasa, itu tidak akan selesai dalam katakanlah mohon maaf sekali lagi satu hari. Dan yang saya share di channel itu sebenarnya penggambaran begitu luasnya permasalahan diagnosa lidah. Nah, hari ini dan kemarin saya mencoba menyimpelkan Bu, mensederhanakan bahasanya Bu. Makanya tadi kalau kondisi terjadi lembab, ada lengket nggak?
ada kemudian tadi licin nggak dan sebagainya. Seperti itu Bu. Jadi kalau kondisi-kondisi yang kemudian putih, kita sudah menyimpulkan oh dia sindromnya dingin. Panas berarti sindromnya panas. Itu dua dulu pahami. Kemudian ketika terjadi penebalan, maka grade level daripada sebuah kasus cold-nya atau dinginnya atau panas itu meningkat. Ketika terjadi sebuah lendir, maka dia juga akan terjadi sebuah kekurangan, ya. Lidah yang sifatnya kemudian ada lendirnya, berarti kekurangan apa? Qi atau energi. Nah, qi-nya itu ada di mana? Lendirnya ada di mana? Itu Bu. Jadi mohon maaf ini saya bahasanya begitu. Kenapa? Karena saya melihat di aplikasi aktual di lapangan Bu, itu ternyata tidak sulit mengaplikasikan yang ada di atlas. Tapi ketika kita bicara rumus, kita sudah paham rumus, tadi rumus organ di lidah, kemudian letak di mana lendirnya, di mana putihnya, di mana panasnya, di mana kuningnya, itu kita akan lebih mudah untuk menalarnya. Saya bicara nalar, karena diagnosa itu butuh penalaran yang kuat, tetapi butuh basic rumus yang di awal Bu. Jadi kalau saya sedikit gambarkan Bu, rumus ini sudah baku. Jadi kalau ini sudah kita pahami, kemudian dia tadi letaknya di mana, ini sangat mudah Bu. Ibu ya, gitu Bu ya. Jadi saya mohon maaf saya sedikit simpelkan. Sebenarnya saya kalau bicara akupunktur tadi, ada nadi mengambang, ada nadi tenggelam, ada kemudian nadi halus, ada nadi datar, ada nadi benturan ombak. Itu luar biasa gitu. Jadi Bu Tari itu yang ini ya, saya tahu mungkin. Tapi itu sangat sangat kompleks gitu ya. Maka insya Allah saya akan permudah penalarannya supaya teman-teman sudah bisa langsung aplikasi. Itu harapan saya. Jadi gambaran sederhananya saya kuliah 3 tahun lidah dan beberapa kuliah artinya pelatihan itu cuman ada 2 gambaran Bu, haroroh rutubah, yin yang, tonifikasi sedasi, kemudian gemuk kurus, kemudian lambat cepat, itu saja. Itu gambaran-gambaran yang kemudian itulah menjadi sebuah kesimpulan dari banyaknya atlas yang Ibu lihat di channel Vokti. Itu Bu ya. Demikian Bu, mudah-mudahan bisa menjawab Bu. Ya, syukur Ustaz. Afwan. Ya, mungkin ada penanya lagi, silakan. Resen seperti Bu Maya tadi ya, Maya dari Jambi. Mudah-mudahan aplikasi di lapangannya bisa dilaksanakan. Karena memang diagnosa ini perlu tadi banyak jam terbang. Ya, Bu Tari, silakan. Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri, saya mau menanyakan, ini saya kasus di lapangan ya. Ya. Saya nanganin klien itu kasusnya kanker payudara. Ya. Itu bentuk lidahnya itu di pinggirnya itu bergerigi Pak, bekas tapak-tapak kayak gitu Pak. Itu lebih cenderung ke kelemahan di LR, liver, apa ke limpa lambung ya Pak ya? Oke. Minta ininya. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Kalau secara rumus, Bu Tari, ada gerigi di pinggir itu menunjukkan permasalahan di kidney atau ginjal. Ginjal. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa kita lihat lebih luas lagi, bahwa ternyata organ katakan tadi apa? Kanker apa Bu? Payudara. Payudara. Itu juga korelasinya adalah terjadinya sebuah benjolan. Ya. Nah benjolan ini juga kalau dalam ilmu rumus TCM itu terjadinya kelembaban pada limpa dan lever. Itu rumusnya. Tetapi kalau geriginya bermasalah atau misalnya tadi di pinggir lidahnya itu bergerigi, maka rumus secara lidah ini adalah lemahnya fungsi ginjal. Jadi kita harus perkuat fungsi ginjal. Kenapa fungsi ginjal? Karena ternyata rektum, rahim, urusan perempuan, bagian-bagian perempuan
itu ternyata korelasinya adalah harus perbaiki urusan rahim dan ginjal. Gitu, Bu. Jadi itu yang paling penting, tetapi dia terjadi sebuah kelembaban yang sudah lama, kemudian muncul benjolan, kemudian peradangan, muncul kemudian tumor dan kanker seperti itu. Jadi tolong perbaiki dari ginjalnya terlebih dahulu. Tapi kondisi levernya diperbaiki boleh, karena sumber daripada detoksifikasi awal yang harus kita lakukan untuk menetralisir organ adalah lever terlebih dahulu. Gitu Bu Tari, ya. Jadi lever dahulu diperbaiki, kemudian ketika dia bergerigi di pinggir, maka dia akan terjadi kelemahan fungsi ginjal. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu. Terima kasih, Pak. Sama Bu. Ya, masih ada waktu, mungkin 10 menit lagi kita silakan. Mungkin dari bapak-bapaknya nih, sahabat Bakti. Bapak-bapak, Pak Riko mungkin, Pak Zul. Ya, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Jadi kita sharing saja. Kenapa kemudian kadang-kadang kasus di lapangan kita banyak muncul, ya ini sambil nunggu yang nanya, karena memang aktualnya kita yang tahu. Maka kolaborasikan lagi, sekali lagi tidak hanya lewat lidah. Sekali lagi saya lebih dominan menggunakan diagnosa lidah dan iridologi. Skolera tambahan saja, karena dia butuh dia lebih banyak berhubungan dengan masalah sirkulasi darah. Tetapi iridologi lebih lengkap, ya. Jadi boleh dipadukan antara iridologi dan lidah. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian punya, sedikit Bu Tari tambahkan, kalau misalnya ternyata punya alat QRMA, Quantum Resonance Magnetic Analyzer, itu terdeteksi terjadinya adanya permasalahan di area payudara. Itu ada, ya, di poin 34, ya. Saya ada punya 34. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan masalah rahim, ternyata dia kista, dia juga ketahuan di poin 30-an kalau tidak salah. Karena ini bisa mendeteksi sekitar 36 organ. Jadi ini gambaran sederhana untuk menguatkan, benar nggak sih organ payudaranya bermasalah ataupun terjadi tumor, benar nggak rahimnya ada kistanya, misalnya seperti itu. Jadi, tapi kalau misalnya kita sudah cukup kuat dengan satu diagnosa, ya tidak masalah, tafadhol. Kenapa? Karena sedikit sharing, terjadinya di sini saya tidak melihat adanya sebuah gumpalan di lidah. Saya kemarin ada yang kemudian minta dideteksi, saya lihat, Bu, Ibu ada seperti terjadi gumpalan di area rahim, saya bilang gitu ya. Kok tahu sih, saya bilang gitu. Ternyata itu ada muncul di lidah, ya, bagian rahim itu, bagian belakang itu ada semacam gundukan gitu ya. Nah ini tapi warnanya putih. Kemudian saya bilang, tolong ini dilancarkan sirkulasi darahnya, kemudian bisa dibuang lewat urin ataupun BAB, tetapi ini harus diberikan herbal anti tumor atau anti kanker atau anti benjolan yang lainnya. Jadi intinya adalah bisa terlihat, bisa. Nah ini kembali lagi kepada teman-teman, kuatkan diagnosa di lapangan, cek lagi rumus lidahnya, karena rumus lidah yang di-share itu sebenarnya adalah sudah baku, tinggal terlihat seperti apa, di area mana, dan sebagainya. Itu yang paling penting. Termasuk di iridologi skolera juga sama. Jadi iridologi juga, kalau kita sudah hafal rumusnya, kita sudah tinggal lihat, sudah ketahuan. Jadi kadang, mohon maaf teman-teman sharing, saya sering ketawa sendiri, karena saya sebenarnya sudah bisa mendeteksi ketika orang sudah datang bercerita, ya. Jadi kita caranya gimana? Kita fotoin lidah dulu, kita cek mata, terus kita diem, terus suruh dia bercerita. Ini satu teknik lah. Satu teknik, saya foto lidah, saya lihat matanya, dan saya diem dulu. Kemudian dia suruh bercerita.
untuk meyakinkan bahwa diagnosa kita betul nggak gitu. Jadi sambil kita nulis gitu ya, kita tulis diagnosa hasil kita dengarkan si klien, cocokkan itu. Nah itu Bu ya, jadi itu teknis diagnosa yang saya sering lakukan seperti itu. Jadi kecuali kalau sudah ke RMA, maka saya akan buka data itu satu persatu untuk menjelaskan. Itu. Jadi kembali lagi, tolong banyakin jam terbang, tolong maksimalkan untuk meneliti lebih dalam lagi. Ada apa di situ? Ada benjolankah? Kemudian paritnya seperti apakah? Kemudian kemudian tidak hanya melihat putih, tapi di antara putih itu bawahnya itu warnanya apa? Kemudian ketebalan daripada selaput itu seperti apa? Itu pun akan menjadi sebuah kejelian dalam diagnosa. Dan sekali lagi rumusnya simple. Sindromnya hanya 2, panas dan dingin. Ya, itu yang paling penting. Kemudian yang paling maksimal lagi adalah cek warnanya apa. Apakah kuning, apakah merah, ataukah ungu. Semakin ungu, semakin hitam, maka semakin degeneratif. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tambahan. Masya Allah ya. Masih banyak sebenarnya Ustadz ya. Nah, masalah diagnosa itu Banyak sekali. Banyak kayak jam terbang yang dilakukan. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Masih ada. Kita kasih waktu 5 menit lagi lah. 2 pertanyaan mungkin, 2 penanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Ada klien itu lidahnya itu otot lidahnya putih, otot lidahnya pucat ya, pucat, selaputnya putih, tapi ada keretakan di tengah. Terus ada juga klien yang dia otot lidahnya itu merah, terus ada selaput putih kering, agak-agak kuning ya. Terus ada keretakan juga. Itu untuk herbalnya gimana ya? Itu retaknya itu mengartikan apa ya? Kan biasanya kalau retak itu kan panas kering, tapi ketika lidahnya pucat kok retak juga gitu. Ya. Yang kedua, yang retak itu di mana, Bu? Sama di tengah juga area limpa lambung, tapi di area ke belakang ya. Ya. Oke. Baik, Bu. Jadi gini, Bu. Retak itu atau parit ya. Kita tadi kita bicara ini bicara parit. Iya, ya Ustaz. Iya. Nah, ini parit, Bu. Ya sudah nampak, Bu ya. Jadi sebenarnya kondisi-kondisi kelembaban yang sudah terlalu lama, terlalu tebal, tetap ketika ada paritnya, maka dia diindikasikan sebagai kelembaban ataupun dingin yang berlebih. Jadi yang mengakibatkan dia munculnya parit. Begitu juga dengan merah. Ketika merah kok muncul parit juga, muncul retak tadi, maka dia juga menunjukkan terjadinya, kalau bahasanya grade levelnya itu sudah mulai ada luka atau iritasi. Gitu, Bu. Jadi itu gambaran sederhana ketika terjadi parit warna putih pun menunjukkan bahwa level daripada kelembaban atau dingin pada kondisi lidah tersebut semakin semakin tinggi. Maka ketika panas pun, ketika panas kemudian ada muncul parit lagi, maka itu pun menjadi sebuah panas yang over atau lebih, ataupun bisa jadi levelnya itu tinggi. Ibu pernah lihat kasus lidah yang sudah operasi appendix usus buntu? Ada yang sudah pernah lihat? Belum ya? Buntu batu ginjal sih. Batu ginjal. Nih, saya sedikit gambaran, Bu. Coba Ibu lihat nanti kapan-kapan ketemu kasus yang sudah operasi usus buntu atau appendix, itu lidahnya itu adalah merah tapi berparitnya banyak. Merah paritnya banyak. Kenapa? Ternyata ini sedikit literatur appendix usus buntu. Usus buntu itu sifatnya adalah ataupun fungsinya adalah mendinginkan lambung. Mendinginkan lambung atau AC-nya lambung lah ya. Ketika
kemudian dia usus buntunya tadi, karena usus buntu ini adalah sebagai bagian daripada organ imunitas, diambil, dioperasi, maka mau tidak mau si perut akan terus-terusan panas, gitu. Ini gambaran. Nah, ternyata itu kemudian apa istilahnya dimunculkan dengan lidah yang seperti itu. Maka saya sering menyarankan bahwa kondisi yang seperti ini itu ternyata ternyata tidak bisa pakai herbal terus-menerus. Akhirnya saya menyarankan pakai apa? Minum air hirbah. Ya, air yang didapat semalam diminum pagi hari. Begitu juga diisi pagi hari, minum sore hari, dan seterusnya. Itu apa? Untuk menyeimbangkan panas yang over di lambung. Nah, bagaimana dengan kondisi yang tadi Ibu sampaikan? Misalnya lidahnya putih, kemudian lembab, dingin, terus ada parit. Maka kalau bisa, berarti herbalnya ini harus kuat, Bu. Kalau herbalnya, contoh kemudian yang panas tadi, dikasihnya pegagan, itu tidak kuat. Kemudian dikasihnya zaitun tadi, itu juga kurang kuat, gitu ya. Tetapi bagaimana caranya dikolaborasikan dengan herbal-herbal yang sifatnya kombinasi. Contoh, kondisi yang lembab, dingin, ada parit, maka berikan herbal yang kuat, habatus soda, tambahkan lagi kena bagian tengah, tambahkan kunyit, tambahkan temulawak, tambahkan lagi untuk lebih menghangatkan lagi, campur lagi dengan jahe. Itu contoh. Kemudian yang dingin tidak cukup, yang panas, mohon maaf, yang panas ada parit, tidak cukup dengan pegagan, tidak cukup dengan daun dewa, tidak cukup dengan sambiloto, tetapi campurkan pegagan, campurkan kemudian jahe, campurkan kemudian daun dewa, campur, lebih dominannya yang dingin tetapi yang melancarkan sirkulasi darah. Itu Bu ya. Nah, jadi gambarannya adalah mendominasinya di mana. Maka lakukan sesuai dengan kaidah dingin ataupun itu Bu ya. Bisa dipahami. Apa Ustadz? Untuk yang tadi yang kasus yang panas itu kenapa dikasih jahe? Bukannya jahe itu sifatnya panas? Betul, bagus Bu pertanyaannya. Jahe itu hanya sifatnya untuk mengangkat atau apa ya, menyalurkan. Contoh. Ada orang yang kemudian apa ya, kalau orang bilang itu apa namanya Bu? Apa ya? Sedawa. Ya. Ada orang yang sedawa, kan harusnya angin itu ke bawah Bu ya, bukan ke atas. Nah, salah satu sifat jahe itu adalah mendorong supaya ke bawah. Jadi bukan kasus panasnya, tetapi jahe bisa mampu mendorong panas ke seluruh tubuh, gitu ya. Tapi tolong jangan dosis jahenya jangan terlalu banyak. Kembali lagi ke rumus bikin herbal. Cara racikan herbalnya adalah kalau dia dingin, berarti dia posisi panasnya lebih dominan. Kalau kondisi panas, posisi yang dinginnya dominan, gitu Bu. Oh ya. Gitu Bu ya. Untuk yang tadi yang kasus yang udah pucat, temulawak bukannya dingin Ustadz? Ya, tadi tambahkan dengan habatus soda atau jahe, maka dia akan menyatu. Jadi lebih kepada sinergi Bu. Jadi dengan kondisi seperti itu, saran saya adalah pakai formulasi gabungan. Gitu ya. Jadi kenapa temulawak itu dipakai? Kenapa? Karena dia berhubungan dengan lambung. Tambahkan habatus soda untuk apa? Untuk memecahkan. Jadi untuk membantu melebarkan atau meluaskan daripada dinginnya itu Bu ya. Jadi kalau berarti tidak ini ya Pak Ustadz, berarti tidak panas semua atau dingin semua herbalnya, tidak ya? Berarti betul. Ada satu yang berlawanan ya? Betul sekali, betul ya. Tapi prinsip dasarnya dalam sebuah rumus herbal ini sedikit bocoran lah ya. Ada sesuatu yang sifatnya untuk nutrisi. Jadi komposisi herbal itu kalau secara globalnya ada sifatnya nutrisi, ada sifatnya tonifikasi, ada sifatnya kemudian sedasi, ada sifatnya yang kemudian dia juga diuretik, ada juga sifatnya itu. Jadi rumus-rumus itu dipadukan, maka dapatlah formulasi yang bagus. Gitu Bu ya. Jadi jangan panas semuanya gitu ya. Jadi lebih bicara formulasi, jangan herbal tunggal. Alam
Nah, syukran Ustaz. Ya, kan Ibu. Mungkin cukup ya, karena waktu juga sudah pukul 21.25, kurang 5 menit lagi. Mungkin sekedar informasi, mungkin kita bisa silaturahminya nanti di grup WA itu, dan mungkin nanti akan dimasukkan ke grup alumni Vokti Training Center yang belum masuk. Mungkin yang sudah pernah ikut pelatihan sebelumnya mungkin sudah ada di grup Telegram. Nah, mungkin itu. Yang belum, mungkin nanti kita share channel link untuk masuk ke grup Telegram di Vokti Training Center. Ya, mungkin itu ya, Bapak Ibu sahabat Vokti semua. Informasi yang bisa kita tutup mungkin sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Ya, kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aplikasikan. Nanti kita share materinya di channel. Silakan langsung di cari klien-klien dengan kondisi-kondisi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi kita banyak sharing, kita banyak aplikasi, lebih banyak studi kasus. Insya Allah bicaranya adalah aktual, bukan hanya teoritis. Demikian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya juga undur diri, pamit. Selamat istirahat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.